Jasanya belum ada, Pak. Jasanya belum datang. Jasanya belum datang. Saya sudah ada, tapi nama orangnya aja nggak tahu. Yang badannya besar aja semua. Cuma dulu kita nggak tahu namanya siapa. Translate semua sih. Tulisan tangan translate gini. Cuma tulisan biasa aja. Jangan di hati.
Apa? Mana? Berapa? Berapa? Terus lagi sidang, mau sidang. Iya, iya.
Tadi store. Kira bawaan. Pasangnya
Hmm? Termasuk yang dipanggil siapa tadi? Enggak, yang dipanggil ini yang dipanggil ini Seno. Loh, udah saya suruh. Kenapa kirim ke saya? Oke, silakan.
belum. Ya, kalau dari sini Kedua belum. Ini siapa? Bukan. biasa kalau Panggilannya
Dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan awak media kalau akan mengambil foto, kami beri waktu. Oke, udah. Sudah cukup. Saya buka. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Sehat ya? Kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara. Acaranya masih untuk mendengarkan keterangan saksi. Saudara dipersilakan untuk duduk di sebelah kanan dari penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum, hari ini kita akan dengarkan saksi. Kami telah memanggil, hari ini kami jadwalkan pemanggilan saksi atas nama Dr. Randus Seno Sukarto MBA, Redite Hernawa SPD, Dr. Randus Agus Sariful Hidayat MH. Secara patut telah kami panggil Majelis Hakim yang mulia dan sudah ada yang ketiga kalinya. Berkenan dengan itu tidak juga datang, maka khusus untuk saksi Dr. Randus Seno Sukarta MBA ini, karena memang kami sudah lihat langsung, sudah ketiga kali majelis di tempat dia sedang tersakit berat, terbaring. Kalau berkenan majelis, kami akan membaca keterangan yang diberikan di depan penyidik secara patut, namun keputusan berada di tangan majelis. Berikutnya saksi yang lain yang telah secara patut kami panggil, maka kami hadirkan secara paksa. Untuk prosedurnya kami akan laksanakan dari pihak penuntut umum. Karena tadi telah kami hubungi atasannya langsung sebagai direktur penyidikan, direktur penyidik dari Mabes Polri, dan mereka siap seperti itu majelis. Nah, selanjutnya andaikan ini di siang ini diizinkan kami menyisip ahli dari forensik, itu pun nanti kembali ke majelis apabila diperkenankan kita periksa ahli. Namun kami tanya tadi juga belum ada terlihat orangnya, namun mungkin nanti di berjalan waktu sambil kita melaksanakan sidang menghemat waktu, izinkan kami dulu mendahului membaca saksi yang tidak hadir, yaitu yang sakit tadi majelis, Dr. Randus Seno Sukarto MBA tersebut. Demikian sementara majelis. Baik, sebelum itu kami mintakan kepada saudara untuk memperlihatkan panggilan patut yang saudara katakan tadi. Ya, baik majelis. Silakan. Silakan maju ke depan. Dari Jakarta Selatan mana yang memanggil? Perlihatkan kepada kami. Panggil untuk jaksa yang ke lapangan. Ini untuk Seno ya. Mengetahui kalau ini sudah dipanggil secara patut karena tidak ada tanda tangan
Itu arsip yang ada di kita. Arsip yang di sini, yang di pengadilan, yang Kejaksaan Negeri. Arsip di Kejaksaan Kita Negeri. lihat yang ini kan tidak ada tanda tangan. Jadi bagaimana mau dikatakan patut kalau tidak ada tanda tangan seperti itu? Iya, kalau administrasinya ambil. Itu yang Ini juga penting begitu. sama kita. Sama. Atau ada stempel apa? Lurah atau apa? Wen, panggil jaksa kita. Yang manggil ke Iya, lapangan. mana? Sudah dibawa? Tadi ya. Iya, mestinya yang itu yang diperlihatkan kepada kami. Bukan yang seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak ada bukti kalau ini sampai panggilan itu. Ya. Kenapa? Hah? Tidak ada persoalan yang itu dulu. Kami tanyakan dulu yang dikatakan patut tadi itu dulu, karena ini sudah yang ketiga kan gitu. Nah yang ketiga itulah makanya kami pertanyakan. Itu nanti tidak apa-apa. Tapi yang panggilan patut menurut saudara tadi itu yang dipertanyakan. Ya kalau memang ada nanti yang saudara sebutkan ada di kantor, bawa kepada kami. Iya, kami Ya, siap membawa majelis. biar nanti juga bisa diperlihatkan kepada mereka. Siap. Begitu ya? Iya, lagi diambil dari kantor Kejari Baik. Jakarta Selatan. Siap. Ya, silakan duduk kembali. Iya. Enggak. Pada persidangan berikutnya. Baik, tadi ada permohonan dari pihak penuntut umum terhadap saksi Dr. Andes Seno ya, karena sakit ya, Ya, terbaring, di tempat tidur. ada suara sakitnya. Ada majelis. Mana? Izin, lagi dipanggil jaksanya. Karena tadi kami suruh ambil panggilannya. Ada di sini atau di kantor? Di kantor Kejari. Sama dengan yang tadi kalau gitu. Iya, karena memang arsip yang ada kita tunjuk ini bukan yang tertanda-tangani. Pada persidangan untuk terdakwa yang lainnya ya. Oh, ini ada. Semua ada majelis. Silakan maju ke depan. Tanda terima panggilan dan sakitnya Seno. Kalau sakit sudah di depan, panggilan resmi yang diterima. Terkait sakit yang melihat keadaan sakitnya sendiri, majelis ada jaksanya di sini. Usia berapa sih? Sebagai saksi. Udah tua ini. Ini surat keterangan sakit dari rumah sakit Seno. ya. Wajar ya. Silam. Tidak bisa dihadirkan. Bukti penerimaan. 2 November. Itu tanggal berapa itu? Kenapa? Enggak, tanggalnya saja. Kalau tanggalnya saja ini tanggal 2 November ini. Ya. Menerangkan bahwa pasien Tuan Seno adalah benar pasien dengan riwayat ini memang terus saja masih mengalami kesulitan untuk Siapa tahu saya anak dokter bisa baca. oh ini pendengarannya yang kurang ya. Dengan ini menerangkan bahwa pasien Ada rekam medisnya ya. Jadi fraktur, patah tulang. Fraktur. ya, Patah tulang. patah tulang.
sehingga Mas Henry kesulitan untuk mobilisasinya, traktor. Yang situ tadi pendengaran ada 2. Begitu ya. Biar ini difoto terlebih dahulu menjadi catatan dalam berita acara kami. Baik ya. Kita sudah melihat surat keterangan sakit dari saksi Dr. Seno. Tentunya kami tanyakan kepada penasihat hukum terdakwa apakah berkeberatan kalau keterangan Dr. Andes Seno ini dibacakan di persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Karena ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit, dan setelah kami mempelajari berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ternyata tidak ada hal yang krusial yang perlu kita uji kebenaran di muka persidangan, maka kami tidak berkeberatan. Terhadap terdakwa dipertanyakan juga. Terhadap penasihat Kan hukum tadi sama. sudah saya tanyakan, ya. Oke, sip. Sudah langsung perwakilan seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Nasihat hukum dan pengunjung sidang serta terdakwa yang kami hormati. Izin membacakan kami akan membacakan berita acara pemeriksaan saksi atas nama saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA yang sebelumnya pada saat penyidikan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di penyidikan. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Pro Justisia berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 pukul 10 WIB, saya Purnomo HSSE SHMH selaku penyidik pada kantor Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri bersama-sama dengan William Davi Hamonangan SSTRK masing-masing selaku penyidik dan penyidik pembantu yang ditugaskan pada Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang dikenal bernama Dr. Andes Seno Soekarto MBA, umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat KTP Komplek Polri Duren 3, nomor 32 RT 05 RW 01 Pancoran, Jakarta Selatan. Ia, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan elektronik dan atau dokumen elektronik atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan. Atas pertanyaan diberikan oleh penyidik, saksi memberikan jawaban berupa keterangan saksi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Jawaban 1. Pada saat pemeriksaan tidak sehat secara jasmani namun rohani. Saya sehat, namun rohani saya sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Pertanyaan nomor 2. Untuk saudara ketahui bahwa saat ini akan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi elektronik. Sebagaimana masuk dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP
yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan. Yang penyidik tanyakan adalah, apakah saudara mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik? Jelaskan. Jawaban nomor 02, ya, saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Pertanyaan 03, apakah pada saat diminta keterangan kali ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Jelaskan. Jawaban pertanyaan 03, dapat saya jelaskan dalam pemeriksaan kali ini saya tidak didampingi kuasa hukum. Pertanyaan nomor 4, dapatkah saudara jelaskan saat ini saudara bekerja di mana, sejak kapan, serta apa tugas dan tanggung jawab saudara sehari-hari? Jawaban nomor 4, dapat saya jelaskan sekarang ini saya merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saya adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Pertanyaan nomor 5, dapatkah saudara jelaskan mengenai CCTV yang ditempatkan dan dipasang pada tempat saudara menjabat sebagai Ketua RT? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 5, dapat saya jelaskan bahwa pada tempat saya menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Pertanyaan nomor 6, agar saudara menjelaskan sejak kapan dan status kepemilikan CCTV tersebut yang dipasang di tempat saudara menjabat. Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 6, dapat saya jelaskan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dan inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Dapatkah saudara jelaskan di mana letak kontrol monitoring CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 7, dapat saya jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV tersebut terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Pertanyaan nomor 8, dapatkah saudara jelaskan ada berapa titik CCTV yang ditempatkan pada tempat saudara bekerja dan mengarah ke arah mana saja setiap CCTV tersebut dipasang? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 8, dapat saya jelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat sebanyak 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. A. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. B. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. C. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. E. Depan rumah nomor 27 yang letaknya paling ujung atau pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri 3 Jakarta Selatan. F. Depan rumah nomor 31, kamera mengarah ke gang buntu atau gang Polwan dahulu. G. Mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. H. Depan rumah nomor 30, mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. I. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pertanyaan, dapatkah saudara jelaskan siapakah yang menjadi operator untuk CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 9, dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Komplek Polri Duren 3. Pertanyaan nomor 10, dapatkah saudara jelaskan apakah pernah dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jika ada, kapan terakhir dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jelaskan. Jawaban nomor 10, dapat saya jelaskan bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV. Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir
Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Pertanyaan nomor 11. Dapatkah saudara jelaskan apakah pada tanggal 9 Juli 2022 pernah ada pihak tertentu yang mengganti sistem CCTV tersebut, baik kamera maupun DVR dari CCTV tersebut? Jika ya, sepengetahuan saudara siapakah yang mengganti? Apa saja yang diganti dan ada komunikasi antara saudara dengan pihak pengganti? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 11. Dapat saya jelaskan bahwa A. Pada tanggal 9 Juli 2022 saya tidak mengetahui atau menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3. Pada hari Senin setelah saya mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita dari media. Saya menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022, yakni Saudara Marzuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022, yakni Saudara Zapar, untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Saudara Marzuki dan Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. B. Pada tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 7.30 WIB, Saudara Marzuki dan Saudara Zapar datang ke tempat tinggal saya dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Pertanyaan nomor 12. Dapatkah saudara jelaskan apakah penggantian DVR CCTV tersebut pihak yang mengganti sudah meminta izin kepada saudara sebagai ketua RT? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 12. Dapat saya jelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saya selaku ketua RT. Dan saya baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Pertanyaan nomor 13. Dapatkah saudara jelaskan siapakah pemilik dari CCTV dan DVR yang terdapat RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang dalam hal ini ditempatkan di pos Satpam? Jawaban pertanyaan nomor 13. Dapat saya jelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 05 RW 01 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Pertanyaan nomor 14. Apakah ada saksi lain yang ingin saudara ajukan memberikan keterangan dalam perkara ini? Jelaskan. Jawaban pertanyaan nomor 14. Dapat saya jelaskan bahwa yang dapat dimintai keterangan adalah Saudara Marzuki dan Saudara Zapar sebagai Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 dan 9 Juli 2022. Pertanyaan nomor 15. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain keterangan saudara seperti tersebut di atas? Jawaban pertanyaan nomor 15. Untuk sementara keterangan yang saya berikan saat ini sudah cukup. Pertanyaan nomor 16. Apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar serta dapat saudara pertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum? Jawaban pertanyaan nomor 16. Ya, seluruh keterangan saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanyaan nomor 17. Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain? Jawaban pertanyaan nomor 17. Saya tidak merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dipersilahkan kepada yang diperiksa untuk membacanya kembali. Dan setelah menyatakan setuju atas semua keterangan, maka untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Yang diperiksa, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, ditandatangani. Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan berlaku, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. Penyidik Purnomo HS SESAMH ditandatangani dan penyidik William Davi Hamonangan STRK ditandatangani. Untuk menguatkan
berita acara pemeriksaan saksi dimaksud majelis hakim, maka telah dibuatkan berita acara pengambilan sumpah juga turut kami membacakan. Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 pukul 10.30 WIB saya Purnomo HS SEMH pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 730700729 selaku penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri telah melakukan pengambilan sumpah terhadap seorang laki-laki bernama Dr. Andus Seno Sukarta MBA, umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat KTP Komplek Polri Duren 3, nomor 32 RT RW 0501 Pancoran, Jakarta Selatan, yang bersangkutan diambil sumpah selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP yang diketahui telah terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14 WIB di Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-0446 8 Romawi garing 2022 garing SPKT Diti Pit Siber Baris Krim Polri tanggal 9 Agustus 2022. Ia saksi disumpah beragama Islam yang dianutnya dengan disaksikan oleh nama A. Iqbal Pratomo Eskom MH, pekerjaan Polri, alamat Jalan Trunojoyo, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Nama Joko Dwianto SE, pekerjaan Polri, alamat Jalan Trunojoyo, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP dan terdapatnya pertimbangan bahwa saksi dikhawatirkan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan pada sidang yang akan ditentukan, maka dia diambil sumpahnya sebagai saksi yang mengucapkan lafal sumpah janji sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, bahwa keterangan dalam BAP tidak akan saya cabut dan tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah kecuali dalam persidangan di pengadilan. Demikian berita acara pengambilan sumpah saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas. Yang diambil sumpah Dr. Andus Seno Sukarto MBA, yang mengambil sumpah Purnomo HS SEMH AKBP NRP 730700729, saksi-saksi A. Iqbal Pratomo Eskom MH dan Joko Dwianto SE. Demikian melengkapi berita acara yang telah diambil dan dengan berita acara sumpah sama nilainya menurut penuntut umum yang kami sajikan di depan majelis hakim yang mulia. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Baik, sudah kita dengar bersama pembacaan keterangan saksi dari Dr. Seno Sukarto. Terhadap keterangan yang sudah dibacakan tadi kami tanyakan kepada terdakwa Hendra ya. Tanggapan saudara? Tidak ada yang keberatan ya? Saudara Agus? Tidak ada. Dengan demikian ya selesai sudah.
Ya, untuk saksi yang tidak hadir hari ini, ya, kami minta kepada penuntut umum untuk dihadirkan. Sebelum itu kami tanyakan apakah sudah ada surat yang saudara katakan tadi bahwa panggilan itu sudah patut yang tertinggal di kantor? Iya. Sudah sampai? Sudah ada majelis, tolong saudara jaksa menghadirkan. Kemudian sebagai tambahan majelis, bahwa tadi kami menyampaikan ahli untuk diselip di acara pemeriksaan ini. Ternyata ahli yang dimaksud yang kami minta untuk datang yaitu tadi ahli IT 2 orang memberitahukan bahwa mereka belum bersedia karena tugas yang tidak bisa dijadwalkan harus mereka laksanakan. Berkenan kalau memang diizinkan majelis akan kita melakukan pemeriksaannya pada hari Rabu depan. Andaikan berkenan. Semua itu hanya permohonan dari kami. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Kalau hari Rabu tidak bisa, Bapak. Baik. Ya, kita tetap di hari Kamis. Begitu ya. Karena kita sudah terjadwal dan itu juga terkait dengan pemeriksaan terhadap terdakwa yang lainnya tentunya. Baik majelis. Ya. Baik. Jadi dari kami penuntut umum sudah kami penuhi sebagaimana instrumen hukum acara, tetapi para saksi yang kami hadirkan tidak datang, izinkan kami melaksanakan upaya sebagaimana perintah KUHAP terhadap saksi yang lain. Namun pimpinannya tadi sudah memberi aba-aba akan menghadirkan. Demikian majelis untuk sidang hari ini. Terima kasih majelis. Baik, tadi saudara akan tunjukkan panggilan resminya, belum diperlihatkan kepada kami di sini. Baik majelis. Silakan kasih. Yang ada dulu, yang ada. Silakan maju ke depan dari penasihat hukum terdakwa. Yang ada dulu. Yang ada dulu. Iya. Ini sudah ditandatangani ya. Melalui pos. Pos. Jadi 3. Yang ini melalui apa nih? Pos. Cuma ini masih kosong hari tanggalnya ini. Ya. Ini tidak diisi. Ya. Sejatinya memang harus diisi. Biar betul-betul kalau itu memang dilakukan pemanggilan. Saya tidak tahu tanda tangan ini bagaimana, Pak? Iya betul. Tapi paling tidak ini harus diisi. Ya, begitu ya. Apa yang ada di kantor itu ada yang terisi, ada tertulis, ada. Ya sudah, kalau hari ini belum bisa diperlihatkan, pada persidangan berikutnya perlihatkan kepada kami. Iya, begitu ya. kami siapkan. Ya. Terima kasih majelis. Ambil ulang di itu. Ya. Baik, sebagaimana sudah disampaikan oleh penuntut umum bahwa 4 orang saksi yang sedianya akan dihadirkan hari ini tidak berkesempatan hadir dan minta supaya persidangan untuk saksi tersebut ditunda pada persidangan berikutnya. Kami akan tetapkan itu di hari Kamis 1 minggu ke depan. Ya, sebelum kami tutup, kami tanyakan terlebih dahulu kepada penuntut umum, ada yang mau disampaikan? Dari kami cukup majelis. Cukup ya, dari penasihat hukum terdakwa, silakan. Terima kasih yang mulia. Kalau panggilan memang sudah dinyatakan sudah dipanggil secara patut dan sudah yang kedua kali kalau saya tidak salah, kami minta supaya panggilan dengan upaya paksa yang mulia. Karena ya, tadi apa? sudah diusulkan. Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, kami sangat apresiasi terhadap Kapolri atas kinerja untuk mengamankan negara ini, sehingga tidak ada alasan apapun untuk kedua anggota polisi yang bernama Radite dan Saripul tidak hadir. Ini udah panggilan yang ketiga. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan
kedua klien kami ini, Yang Mulia. Jadi kami memohon dengan amat sangat kepada jaksa untuk segera melakukan upaya paksa terhadap yang dua orang ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sudah disampaikan juga tadi oleh penuntut umum akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi, ya. Bahkan tadi sampaikan juga akan dipanggil secara paksa seperti itu. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita akan dengarkan keterangan mereka pada persidangan berikutnya. Cukup? Terima kasih, Yang Mulia. Melengkapi argumentasi dari rekan kami bahwa kenapa itu sangat kami perlukan untuk dihadapkan secara paksa, karena seperti Radite misalnya, kami sudah membaca berita acaranya, saksi ini dikatakan saksi faktual bukan, karena dia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian keterangannya berdasarkan cerita dari penyidik yang ada 10 halaman, akhirnya yang bersangkutan seakan-akan sebagai seorang ahli. Oleh karena itulah kami memandang sangat perlu untuk kami uji kebenaran dari keterangan saksi ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya sudah cukuplah karena tadi juga sudah disanggupi oleh penuntut umum untuk menghadirkan pada persidangan berikutnya. Untuk itu sidang akan kita buka kembali pada hari Kamis tanggal 1. Betul. 1 Desember 2022, ya, sidang dinyatakan ditutup. Dia baru ngomong. Nih, beleguk lu. Beleguk.
Oke, Pak.
Ada ya? Dimohon berdiri, majelis memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Kembali. Yang terdakwa Ivan Widianto SIK dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Bahwa sesuai dengan persidangan lalu masih mengajukan saksi dari penuntut umum. Berapa orang penuntut umum yang hadir hari ini saksi dari saudara? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk agenda pemeriksaan hari ini terkait dengan saksi ada kami panggil 4 saksi yang mulia. Cuma yang hadir hari ini ada 1 orang. Untuk pemanggilan saksi yang lain atas nama Seno Ketua RT itu sudah kami panggil sebanyak 3 kali yang mulia. Pada kesempatan ini kalau memang berkenan kami mohon untuk saksi Seno untuk bisa kami bacakan. Selain dari saksi Seno, saksi siapa lagi? Ada yang hadir hari ini saksi Diryanto dan yang belum hadir saksi Agus Sariful sama Radite Hernawa yang mulia. Atas nama siapa? Radite Hernawa sama Agus Sariful belum hadir, belum ada konfirmasi. Untuk terdakwa Ivan ini ada berapa saksi lagi yang belum didengar keterangannya?
tinggal saksi yang belum hadir untuk hari ini sama saksi dari saksi mahkota yang mulia. Berapa orang saksi lagi? Sekitar 9 atau 10 saksi lagi yang mulia. Ya. Dan saksi mahkota. Saksi mahkota termasuk. Saya ingatkan kepada penuntut umum ya untuk mewaspadai waktu ya. Dan diharapkan ya saksi yang dipanggil supaya dapat hadir pada persidangan yang telah ditetapkan ya. Nah, terdakwa ditahan ya. Baik, kami upayakan yang mulia. Ya. Saudara terdakwa, silakan saudara duduk di samping peserta saudara. Dan kepada penuntut umum supaya menghadapkan saksi yang hadir pada hari ini ke muka persidangan. Biryanto. Silakan duduk. Supaya masker saudara dibuka saja. Ya. Nama saudara Diryanto alias Kodir, betul? Betul yang mulia. Tempat tanggal lahir di mana? Di Desa Sindang Barang, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Cilacap, 15 April 94 ya. Siap. Betul yang Agama Islam, betul? Betul yang Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat saudara di mana? Jalan Saguling nomor 29 yang mulia. Jalan Saguling 3 nomor 29. Betul yang mulia. Duren 3 Jakarta Selatan. Betul. Saudara kenal dengan saudara Irfan Widianto SH SIK? Hanya tahu namanya saja yang mulia. Jadi tidak ada hubungan keluarga karena perkawinan atau karena pertalian darah? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Untuk sahnya keterangan saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia yang mulia. Ya. Silakan saudara berdiri dan mengikuti lafal sumpah yang dituntunkan juru sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah bersumpah, bersaksi bahwa perkara ini akan memberikan keterangan yang benar terbaik daripada yang benar-benarnya. Silakan saudara duduk. Saudara saksi ya, sebagaimana lafal sumpah yang tadi saudara ucapkan, supaya saudara menerangkan ya yang saudara ketahui, saudara dengar dan saudara alami ya. Baik yang terkait dengan perkara yang saudara menjadi saksi ya. Baik ya, sebelumnya saudara saya tanya apakah pernah memberikan keterangan di penyidik? Pernah yang mulia. Pernah. Sehubungan dengan hal apa saudara memberikan keterangan tersebut? CCTV yang mulia. Maksud saudara apa ini? Terkait CCTV yang mana? Di rumah 46 yang mulia. Nah, di rumah nomor 46, maksudnya Duren 3. Ya, Duren 3. Rumah Duren 3 itu jalan apa namanya? Jalan Duren 3 Barat 1A nomor 46. Atau disebut juga Kelurahan. Apakah itu rumah Saguling? Bukan yang mulia. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Baik.
Sadam yang mulia. Sadam? Ya. Setahu saudara apa tugasnya? Ajudan juga atau ADC juga? Setahu saya driver yang mulia. Driver. Betul. Biasanya driver siapa? Putri Tanawati kah? Pak FS. FS juga. Siap. Jadi ada 2 driver untuk saudara FS. Iya yang mulia. Ada Yogi, ada Sadam. Sadam ya. Sebelum saya lanjut ya, saya mengingatkan kepada media ya, untuk pemeriksaan saksi ini tidak live streaming ya, tidak live streaming. Namun di persidangan ini memang langsung dianukan ya, didengar ya. Ya mohon tidak merekam pemeriksaan saksi ini ya, untuk live streaming maksudnya. Saya lupa tadi. Baik, saya lanjut. Apakah Eliezer tadi sudah disebutkan sebagai
ya sekitar 16.50 sudah terangkan ya, ajudannya itu ya khususnya Romer dan sopir Yogi tidak ke dalam, tidak ya. Ada di rumah, di luar. Siap, betul. Di pekarangan, saudara ngobrol dari situ. Betul ya. Itu kemudian ya, setelah sekian lama masuk kedatangan Ferdi Sambo, apakah saudara ada mendengar suara tembakan? Mendengar yang mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar yang mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan? Hanya suara letusan yang mulia. Suara letusan. Siap. Letusan. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada 7 kali? Tidak tahu yang mulia. Tapi lebih dari 3 kali. Betul. 3 kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak yang mulia. Saudara cuek saja? Takut saja yang mulia. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Iya. Apakah mereka tuh masuk ke dalam untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak yang mulia. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak yang mulia. Hah? Masih di luar yang mulia. Masih di luar. Masih di luar. Siap. Apakah saudara bisa, tadi mengatakan ada lebih dari 3 tembakan, apakah saudara bisa mendengarkan apa namanya suara tembakan yang berbalas? Selang waktu saja yang mulia. Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa coba? Letusan pertama mungkin berapa, sekitar 4 detik 3 detik yang mulia. Misalnya coba kamu anukan ilustrasikan bunyi letusan itu dengan kata dor lah, katakan coba. Dor terus ada jeda kemudian bunyi lagi gitu ya. Dor terus kemudian jeda ya, bunyi lagi. Siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat. Tidak ingat. Siap. Lebih dari 3 kali atau 2 kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Bunyi yang saudara dengar itu letusannya itu apakah sama dari pistol yang sama, dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang mulia. Bunyinya sama? Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang mulia. Sangat keras. Siap. Ya, saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak yang mulia. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak yang mulia. Tidak ya. Tapi hanya bunyi letusan senjata api. Betul. Senjata api. Dor. Siap. Kemudian terdengar, berhenti sejenak, terdengar lagi tembakan. Betul yang. Berapa kali? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi lebih dari 1 kali. Siap. Lebih dari 1 kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam, kan saudara ceritakan tadi Romer dan Yogi ada bersama saudara, ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Saudara lihat dia panik. Iya betul yang mulia. Kenapa panik? Kurang tahu yang mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Om Romer yang mulia. Iya. Keduanya panik. Betul yang. Pucat. Hanya bingung saja yang mulia. Bingung. Siap. Tapi tidak berusaha ke dalam mencari tahu. Mondar mandir yang mulia. Mondar mandir di mana dia? Ke depan terus ke belakang yang mulia. Nah, kemudian berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit?
Untuk waktunya kurang tahu yang mulia, pasti. Kira-kira berapa menit? Ada 5 menit? Mungkin lebih yang mulia. Lebih yang mulia. Lebih. Terus apakah saudara kemudian mengetahui kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam? Dan saudara mengatakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah, ya, dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, betul? Betul yang mulia. Itu pukul berapa? Malam yang mulia. Hah? Malam. Jadi saudara menyebutkan jam 20.30, berarti jam sekitar setengah 9 malam. Kurang lebih. Iya. Siap. Oh, saudara tidak disuruh masuk? Tidak yang mulia. Nah, apakah saudara tahu? Ya, saudara juga ada menerangkan loh, ada pemanggilan ambulans. Saya jujur saja lah ini, ya. Apakah saudara setelah beberapa saat terjadinya letusan itu, tembakan itu, ya, saudara ada ke dalam? Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Siapa aja saudara temukan di garasi? Bersama siapa saudara di garasi? Bersama Om Yogi, bersama Om Romer. Ya. Siapa lagi? Om Romer. Iya, Yogi dan Romer. Siapa lagi? Ada Pak FS yang mulia. FS. Siap. Siapa lagi? Seingat saya itu yang mulia. Apa yang dikatakan FS kepada saudara? Memanggil Pak Kasat yang mulia. Saudara disuruh? Siap, betul yang mulia. Saya disuruh untuk memanggil Kasat, maksudnya Kasat Reskrim ya. Polres Metro Jaksel. Betul yang mulia. Saudara tahu siapa Kasat? Pak Ridwan yang Polres Jaksel. Tahu yang mulia. Siapa? Pak Ridwan. Ridwan Spolanit masuk saudara. Siap yang mulia. Nah, Ridwan Spolanit selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada waktu itu jam berapa nyampe atau tiba di Duren 346 itu? Beliau di rumah yang mulia. Oh, berarti rumahnya dempet yang mulia. Rumahnya bersebelahan. Siap. Bersebelahan. Betul yang mulia. Nomor berapa itu? 45 yang mulia. 45. Berarti sudah disuruh ke rumahnya. Saya memanggil ajudannya Pak Ridwan yang mulia. Siapa nama ajudannya? Lupa saya yang mulia. Saudara sampaikan apa yang saudara sampaikan kepada ajudannya? Apakah namanya Audi, betul? Kalau tidak salah Om Audi. Audi. Siap. Apa saudara sampaikan kepada Audi tersebut? Hanya menyampaikan, Om, ada bapak enggak? Kalau ada dipanggil Pak Kadif. Dipanggil Pak Kadif, ya. Terus Audi menjawab, ada. Betul yang. Baik. Nah, kemudian saudara setelah itu masih belum ke ruangan, ke dalam rumah? Belum yang. Dari garasi itu ke dalam rumah melalui apa? Dapurkah atau apakah, atau ada lorong khusus langsung ke ruang tengah? Garasi terus melewati dapur yang. Kalau dapur baru ke ruang tengah. Betul. Di situ ya. Nah, apakah saudara ada masuk ke dalam? Malam yang mulia. Jam berapa? Sekitar jam 8 lebih mungkin. Yang sekitar 8.30 itu, 20.30 itu. Betul. Nah, pada saat itu ya, sebelumnya apakah sudah tahu siapa yang ditembak atau tertembak itu? Belum yang. Masa iya belum tahu saudara? Belum tahu yang. Pada waktu kedatangan ambulans sudah kan ada di situ. Sebelum itu yang mulia. Belum tahu. Ya kan waktu ambulan datang ke situ kan juga sudah ada di situ kan. Betul yang mulia. Saudara pastinya tidak akan meninggalkan tempat tersebut kalau tidak disuruh pergi dari situ kan, karena saudara selaku ART. Betul yang. Nah, pada waktu kedatangan ambulan itu pukul berapa? Saya tidak ingat yang mulia. Saudara juga menerangkan nih, pada waktu kedatangan ambulan sekitar pukul 19.30, ini karena saudara ya sebenarnya. Ya, orang sudah rame kan, pengusaha ambulan datang dan membawa jenazah.
Saya mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu ya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Betulkah itu? Betul yang mulia. Nah, jadi saudara mendengar dari siapa itu? Yang sudah bilang ada mendengar ada yang berbicara bahwa yang meninggal itu Joshua. Betul. Siapa? Saya tidak tahu namanya yang mulia. Para ajudan itu kah? Banyak orang yang mulia. Banyak orang. Betul yang. Terus tadi kan saudara melihat si FS meminta untuk dipanggilkan Ridwan Splanit. Betul yang. Untuk apa dipanggilkan? Ada dia sebutkan kepada saudara? Saya kurang tahu yang mulia. Tidak disebutkan. Tidak yang mulia. Bagaimana wajahnya saudara lihat? Wajahnya FS pada waktu itu? Menangis yang mulia. Seperti menangis. Menangis, marah atau gimana? Seperti menangis gitu ya. Emojinya itu loh, kan ada tuh emoji di WA, ada emoji marah, sedih, kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah ya mulia. Mata merah. Iya. Merah marah atau merah karena menangis? Merah tapi keluar air matanya juga ya. Keluar air mata. Betul ya. Saudara tidak tanya? Tidak berani ya. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Enggak berani ya mulia. Tidak sopan ya mulia. Tidak tanya, tidak berani. Kepada yang lain saudara tidak tanya? Tidak yang mulia. Ada apa terjadi suara tembakan itu? Siap tidak yang mulia. Tidak tahu ya. Tapi akhirnya
Orang tidak dikenal. Ya, tidak sesuai. Jadi keberatan terdakwa ya keterangan yang menerangkan dari dari keterangan Abdul Zafar dan Marjuki diganti oleh orang tidak dikenal. Keterangan Pak Seno menyatakan bahwa Pak Seno menyatakan bahwa CCTV diganti oleh orang tidak dikenal. Itu kan oleh Sapam. Siapa yang mulia? Nah, keterangannya diterangkan bahwa CCTV telah diganti oleh orang tidak dikenal. Ada meninggalkan identitas. Siap. Ada meninggalkan identitas, menyebutkan nama saudara. Siap. Nah. Marjuki dan Jafar juga menyatakan demikian, yang mulia. Nah, ada menyebutkan nama. Siap. Ya, bukan tidak dikenal. Siap. Meninggalkan nomor HP. Siap, betul yang mulia. Nomor HP ya, menunjukkan KTP juga enggak? Siap, tidak yang mulia. Nomor HP. Siap. Mengaku dari polisi enggak? Siap, dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim. Itu aja ya. Siap. Yang tidak dikenal aja ya. Diganti sama orang terkenal itu saudara keberatan. Siap yang mulia. Karena saudara mengatakan ada menjelaskan, menerangkan bahwa saudara dari Bareskrim. Siap. Ada nomor handphone saudara ya. Siap. Terdaftar yang mulia. Serahkan pada si Zafar waktu itu ya. Jafar yang mulia. Jafar, karena itu kan Jafar. Siap. Itu aja ya, selebihnya tidak keberatan ya. Siap yang mulia. Ya baik ya. Untuk selanjutnya ini persidangan kita juga ya, mohon diperhatikan tadi mengenai waktu dan saksi yang tersedia ya, karena masih banyak rangkaian agenda persidangan ya, termasuk juga ada cat dari nanti ya, itu tolong dianukan ya, perhatikan. Jadi nanti ada kemungkinan hari Jumat juga kita gunakan untuk persidangan perkara ini ya, hari Jumat. Tapi untuk hari ini Jumat yang ini kayaknya belum ya, kita anukan. Ya, kalau yang ini nanti ya Kemis yang satu lagi ya, nanti kita agendakan juga untuk Jumatnya ya, Jumatnya nanti kita agendakan juga, tapi kan untuk Jumat ini kayaknya kita juga akan ada acara di sini ya, mungkin tidak bisa kita anukan. Nanti untuk Jumat berikutnya nanti kita beritahukan ya, mengingat waktu yang juga semakin mendesak ya, apalagi kemarin juga sempat off selama 1 minggu ya, jelas memakan waktu ya. Saya kira gitu aja ya. Ini masih ditunda 1 minggu untuk terdakwa Irfan ya, supaya saksi saudara diupayakan sedemikian rupa ya untuk hadir. Besok berapa hadir? Sekira 2 orang lagi yang mau kami panggil yang mulia. Untuk Irfan 2 orang lagi yang mulia. 2 orang lagi. Iya. Ada untuk yang lainnya nanti hadirkan ya. Iya. Di luar saksi mahkota yang mulia. Ada 2 orang. Iya. Saksi ya. Saya kira gitu ya, persidangan ini akan dilanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Cukup dari pusat hukum? Cukup ya. Kita lanjutkan lagi, masih saksi dari penuntut umum ya, pada persidangan Kamis tanggal 1 Desember 2022 ya, surat tetap dan tahanan dan kepada penuntut untuk memanggil dan menghadap saksi tersebut ya, dan pusat hukum untuk hadir pada persidangan tersebut. Sidang ditunda. Ya, itu yang aslinya nanti di sini loh. Oh, itu loh. Nanti kopinya dia loh, ya. Kopinya nanti dikasih ya.
Berarti ruang utama di situ. Kalau upstairs, lantai atas, ada kamar anak 3 yang mulia. ada kamar anak, kamar ajudan juga adakah? Ada ruang musik, Ada ruang musik, ruang keluarga. ruang keluarga. Siap. Di rumah itu apakah dilengkapi dengan CCTV, kamera CCTV? Betul yang. Di mana saja CCTV tersebut terpasang? Di lantai 2 di setiap kamar yang mulia. Lantai ada. Siap. Di lantai bawah itu di titik-titik mana saja? Di bawah di Ada berapa titik dan di mana saja penempatannya? di bawah di kamar ibu. Di dalam kamar itu maksudnya? Iya betul yang mulia. Bukan menuju ke kamar. Di dalam kamar yang mulia. Di dalam kamar itu Betul. ada CCTV. Siap. Terus ruang tengah ada CCTV juga. Kemudian di ruang tengah. Kemudian di Intinya di rumah itu ada 8. Dari garasi kan ada rumah yang orang masuk rumah kan biasa dari depan. jarang dibuka Pak di depan. Hah? Jarang dibuka. Jarang dibuka. Siap. Sejak kapan rumah itu didatangi? Sering Pak, sering. Ini keterangan saksi mana? Tadi saya sampaikan sejak 2020 itu tidak ditempati. Iya betul Pak. Sekarang sering didatangi. Yang sering mendatangi ini siapa? Sering buat isolasi Pak. Hah? Sering buat isolasi Pak. Siapa yang isolasi di situ? Semuanya Pak. Situ Pak. Kan ada posko, rumah posko 54. Iya, Apa bedanya isolasi untuk 46 sama 54? Posko juga sama Pak buat isolasi. Kalau ajudan, apakah harus juga di 46? Kadang-kadang di 54 juga Pak di posko Pak. Lebih banyak di 46 apa di posko? 46 Pak. 46? Betul Pak. Yang benar? Iya benar Pak. Ini saksi bukan ngarang ya? Betul Pak, karena terakhir kemarin ajudan kan COVID semua Pak. Ajudan COVID semua? Betul. Keluarga besar? Satu COVID juga? Iya, Bapak juga pernah COVID Pak. Itu isomannya di mana? Di situ Pak, yang pertama di situ Pak. Jadi gunanya di posko? Untuk istirahat ajudan Pak. Baik, setelah datang rombongan tadi ya, apa orang saksi posisi di taman? Iya betul Pak. Saksi yang pertama membuka di garasi tadi kan? Siap. Sampaikan. Kalau di garasi yang pertama buka pagar siapa? Seingat saya Pak. Saksi yang bukakan? Siap. Bukan korban Joshua? Seingat saya Pak. Tadi Oke. ditanyakan. Oh, baik, yang mulia. Buka pagar dan buka garasi tadi. Oke, baik. Oh, kalau memang saksi yang buka pagar, yang pertama masuk siapa? Seingat saya ibu Pak. Terus? Dengan Om Kuat. Langsung masuk ke dalam? Iya betul Pak. Baik, kalau untuk Ricky Rizal? Majelis, izin majelis. Ini dari tadi saya amati pemeriksaan saksi ini terkesan ini majelis ini perkara jauh dari hubungannya dengan terdakwa IW. Ini serasa kita memeriksa perkara 340, 338 yang lain majelis. Maksud kami begini majelis, demi efisiensi waktu, tenaga dan pikiran kita, ya marilah kita fokus untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan Sudah. Yang mulia, kami paham. tadi Sebentar. Saudara pesat hukum ya. Ini ada hal-hal yang digali. Ya. Tapi saya sudah ingatkan juga supaya memang fokus kepada dakwaannya. Tapi dia tidak terpisah juga begitu. Makanya ada kaitannya. Paham ya? Jadi sepanjang ada kaitan relevansinya ya boleh-boleh saja. Ya. Justru yang keberatan saudara sudah saya sudah paham. Silakan penuntut umum. Tapi saya ingatkan saudara juga untuk fokus walaupun ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan. Karena ini juga tidak terlepas dengan peristiwa pembunuhan. Ya. Tapi saya ingat juga jangan terbawa arus dengan 338 dan 340.
ya, yang ada kaitan, yang ada relevansi. Silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih banyak Yang Mulia. Karena tadi kami sudah memulai dengan IT-nya, sekarang kami kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di TKP. Karena penting juga dengan arah dari CCTV tadi, mengarah ke rumah nomor 46. Baik, kami lanjutkan. Irianto ya, saksi. Iya Bapak. Saya tanyakan lagi tadi, kalau Ricky Rizal, tadi kan kuat Putri Candrawati, kuat Maruf, terus selanjutnya yang masuk siapa? Joshua apa Ricky Rizal? Seingat saya Om Richard mungkin. Richard ya. Setelah Richard? Saya agak lupa Pak. Setelah Richard? Almarhum kayaknya Pak. Almarhum terus kemana dia? Masuk ke dalam juga? Saya melihat jalan kaki di garasi Pak, mengarah ke dalam saja. Kalau Ricky Rizal? Iya sama Pak, mengarah ke dalam. Mengarah ke dalam juga? Siap. Mengarah ke dalam terus nggak langsung masuk ke rumah? Hanya melihat mengarah ke dalam Pak. Mengarah atau masuk? Mengarah ke dalam Pak. Mengarah. Siap. Untuk umum ya, yang jelas dia sudah tahu ada yang meninggal, ada tembak menembak. Saya kira juga patut dianukan juga ya relevansinya dulu ya. Peristiwa tembak menembak dia dengar. Nah, coba difokuskan ke peristiwa pada 9 Juli. Tadi sudah dianukan berapa rumah di situ sudah, berapa CCTV di situ sudah. Nah, coba difokuskan ke peristiwa itu tadi sudah benar. Siapa sapam yang ada di komplek sudah tahu, itu sudah. Coba lebih lagi, lebih mengarah lagi kepada dakwaan saudara. Ya, karena ini memang agak mirip-mirip. Karena saudara juga mungkin sidang juga di ini terbawa-bawa juga. Ya. Baik Yang Mulia. Sekarang saya balik ke 9 Juli ya, hari Sabtu. Iya Pak. Saksi ada ke Saguling? Iya, saya ke Saguling. Ada ya? Siap. Apakah jam berapa saksi ke Saguling? Saya lupa jamnya Pak, tapi agak siangan. Agak siang ya. Siap. Apakah saksi situ bertemu dengan saudara Arianto? Tidak Pak. Saudara Cuk Putranto? Tidak Pak. Sampai jam berapa saksi di situ? Saya di situ terus Pak. Di situ terus? Siap. Posisi saksi di mana? Dalam rumah atau di luar rumah? Di rumah Pak, dalam rumah Pak. Dalam rumah? Siap. Apakah saksi tahu apa saudara Arianto ada datang ke situ untuk disuruh saudara Ferdi Sambo untuk beli nasi? Saya tidak tahu Pak. Jadi saksi ngapain di dalam rumah? Membantu di dalam Pak. Berapa orang waktu itu dalam rumah? Banyak Pak. Arianto nggak masuk? Saya tidak tahu Pak kalau Pak Arianto itu. Saksi tidak ada keluar setelah itu? Ada Pak. Ada. Apakah saksi ada melihat mobil Innova? Siap. Ada. Iya, saya pakai mobil Innova Pak. Hah? Maksudnya bagaimana Pak? Apakah saat keluar saksi ada melihat mobil Innova? Saya tidak memperhatikan Pak, karena ada mobil Innova juga di situ banyak Pak. Banyak. Iya. Ini pada hari Sabtu tanggal 9. Saudara tanyakan hari apa? Hari Sabtu Yang Mulia. Hari Sabtu tanggal 9. Ya, saudara dari rumah Duren 346 itu ke Saguling tanggal berapa? Hari apa? Tanggal 9 Pak. Yang Mulia. Jam berapa? Agak siang Yang Mulia. Agak siang. Siap. Benar nih agak siang nih? Iya, sekitar agak siang. Ya coba tanyakan yang seputar siang. Coba tanyakan dia dari pagi tanggal 9 itu. Cuma aja nanya dia sore, kejadian sore dia tidak tahu. Kita izin. Baik, kami lanjutkan Yang Mulia. Kalau tadi ada di situ keluarga saudara Ferdi Sambo ya. Apakah saksi situ ada melihat yang bukan keluarga Pak Ferdi Sambo, anggota polisi? Saya tidak melihat Pak. Saksi kenal yang namanya Pak Cuk Putranto? Hanya tahu namanya Pak. Namanya tahu. Siap. Orangnya? Tidak kenal. Tidak terlalu kenal Pak. Tidak terlalu kenal. Siap. Baik, sekira jam menuju jam 18-an sore ya. Apakah saksi ada melihat Arianto membawa
bungkusan plastik warna hitam? Saya tidak melihat, Pak. Saksi waktu sekira dari jam 4 sampai jam 4 sore ya, sampai jam 6 sore. Saksi berada di mana? Saya lupa, Pak, di mana itu. Ingat lagi lah kalau lupa. Saudara meninggalkan rumah itu jam berapa? Hari apa? Tanggal 9, Pak. Ya tanggal 9 itu jam berapa? Agak siangan, Yang Mulia. Yang benar saja lah. Sampai sore atau malam? Seterusnya saya tinggal di situ, di Saguling. Seterusnya saya tinggal di Saguling. Iya, dari rumah Duren 346 itu saudara jam berapa? Tidak di situ lagi. Kenapa saudara tidak di situ lagi? Kan saudara kan tadi menjelaskan bahwa saudara itu kan RT rumah Duren 3 nomor 46, bukan Saguling. Betul. Nah, kenapa saudara meninggalkan tempat itu? Perintah Pak FS, Pak. Siapa yang merintahkan saudara pindah dari rumah 46 ke Saguling? Bapak, Pak. FS. Iya. Kapan diperintahkannya? Setelah saya sampai situ, saya mau mengisi BBM, kemudian ketemu Kapan diperintahkannya? Hari apa? Tanggal 9 itu, Pak. Jam berapa? Saya jamnya lupa, Pak. Hah? Jamnya lupa, Yang Mulia. Saudara melihat ada Ivan Kurniawan, Ivan apa? Ivan Widianto. Tidak melihat. Putranto. Tidak melihat. Baikuni Wibowo. Tidak melihat. Nama-nama tersebut apakah saudara kenal orangnya? Hanya tahu namanya, Pak. Tidak terlalu kenal, Pak. Yang Mulia. Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Ivan Widianto, saudara kenal enggak? Tidak terlalu kenal. Tapi tahu. Tahu namanya, Yang Mulia. Dari mana saudara tahu namanya? Lihat orangnya. Hah? Hanya tahu namanya, Yang Mulia. Hanya tahu namanya. Siap. Sering juga ke rumah itu, Duren 46 itu? Tidak, Yang Mulia. Hah? Tidak. Jadi pukul berapa sudah dari rumah itu? Pukul berapa? Mungkin sekitar jam setengah 11 atau 11. Dari mana saudara bisa membuktikan saudara pukul 11 itu, setengah 11 itu? Dari mana? Setelah saya cuci mobil, Yang Mulia, itu. Cuci mobil apa saudara? Mobil siapa saudara cuci? Mobil Pak FS. Di mana? Di rumah itu? Di 46 paginya, Yang Mulia. Hah? Di rumah 46. Setelah itu saya Di situ kan ada, kan biasa juga dicuci di situ tuh. Iya. Saudara cuci di tempat pencucian umum atau di situ? Di rumah, Yang Mulia. Di rumah itu. Iya. Berapa mobil saudara cuci? Satu, Yang Mulia. Mobilnya Land Cruiser Lexus itu? Bukan, Innova, Yang Mulia. Innova. Siap. Itu Innova yang dikendarai siapa? Biasa Innova itu. Kadang-kadang saya, Yang Mulia. Loh. Kok itu saudara cuci? Yang di 46, Yang Mulia. Hah? Yang di rumah 46. Ada mobil yang standby di situ? Ada buat antar anak sekolah, Yang Mulia. Itu yang saudara cuci. Siap. Nah, jam berapa saudara mulai mencuci? Pagi sekitar jam 7, Yang Mulia. Jam 7. Selesai jam berapa? Mungkin sekitar sejaman, Yang Mulia. Terus saudara katanya dipindahkan ke Saguling. Jadi siapa lagi yang ngurus rumah dinas di situ? Tidak ada, Yang Mulia. Ini aneh. Sudah RT di situ, tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain gitu loh. Apakah karena ada kejadian itu? Saya hanya diperintahkan Bapak untuk tinggal di Saguling. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Masa saudara tidak tahu? Iya, Yang Mulia. Tidak tahu aja saudara bilang. Ya. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan saudara nggak ada dipindah-pindah kan? Setelah kejadian itu baru saudara dipindah kan? Iya, Yang Mulia. Nah iya. Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya kurang paham, Yang Mulia. Tidak paham kamu karena kenapa kamu diperintah? Tidak, Yang Mulia. Terlalu berat bagimu untuk memahami itu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Ini jelas ya fakta bahwa telah terjadi itu kamu kemudian pindah. Ya. Sebelum itu kamu udah di situ sejak 2010 lagi kan. Di Saguling siapa RT-nya? Ada Damson, ya. Damson. Nah, siap. Itu kan udah ada anunya situ, masing-masing udah tanggung jawab kan. Apalagi itu juga sering dijadikan tempat juga ya kan. Nah, agak aneh juga memang ya, tiba-tiba kamu juga
dipindahkan dari situ ke Saguling. Baru di situ ada Damson. Apakah Damson pindah ke situ? Ke 46? Tidak ya. Tidak kan? Supaya kamu berkata yang jujur saja ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Siap. Ya? Siap yang mulia. Kamu tahu itu kan? Jika kamu mau menerangkan itu sangat diwanti-wanti kali itu, ya, memberikan terang yang benar itu, ya, yang sebenarnya. Ya. Kamu tidak dituntut mengatakan semua hal, tapi sesuatu hal yang kamu ketahui harus kamu sampaikan. Jangan kamu tutup-tutupi. Siap. Beda dengan ujian. Setiap pertanyaan yang diajukan harus bisa kita jawab. Kalau tidak, tidak lulus kita. Tapi pertanyaan di persidangan ini harus kamu jawab yang kamu tahu saja. Jangan kamu karang-karang. Ya. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, tapi memang benar tidak tahu. Jangan sebenarnya tahu bilang tidak tahu. Atau yang tahu ditambah-tambah. Paham kamu itu? Ya. Coba distressingkan ke OOJ-nya ya, jangan tertanu ke 338-nya. Yang penting peristiwa sudah ada. Itu aja, fokus ke anunya, ke dakwaan saudara tentang obstruction-nya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Oh, saya ingat lagi ya, saksi Dirnyanto ya. Saksi kan udah disumpah tadi kan? Di bawah Al-Quran kan? Oh, saksi kenal dengan Arianto kan? Kenal, sudah lama kenalnya? Lumayan Pak. Lumayan ya? Berapa lama tuh? Mungkin ada 3 tahunan. 3 tahun, berarti kenal baik ya? Tahu kan di mana dia kerja? Iya. Ya, sebagai apa dia? Kerjanya? Setahu saya di ruangan Bapak yang mulia. Di Propam? Ya. Baik, dan juga dia juga mengurus keperluan di rumah? Iya, kadang-kadang. Baik, saya tanya lagi di hari Sabtu itu, berarti saksi kan kenal baik kan? Itu keterangan dari Arianto kemarin, dia itu ditelepon oleh saudara Ferdi Sambo untuk beli nasi, diantar ke rumah siang. Saksi tadi berada di dalam ya, mau saya tanya. Saksi itu jumpa dengan Arianto? Saya tidak melihat pada saat itu ya. Seberapa besar rumahnya sehingga saksi tidak jumpa? Rumahnya besar. Saat pembagian nasi atau menyerahkan nasi, apakah saksi mengetahui? Tidak Pak. Tidak? Tidak Pak. Saat di luar tadi tidak jumpa juga, ada jumpa dengan Arianto? Saya tidak melihat Pak. Tidak melihat? Iya betul. Kalau Azan Romer ada di situ? Saya lupa Pak. Prayogi? Saya lupa Pak. Situ jumlah sepeda motor berapa di rumah itu? Iya Pak. Sepeda motor ada berapa unit di rumah itu? Di Saguling? Motor. Saya jawab. Kayaknya punya semua Pak. Banyak. Kalau ada yang datang, tahu nggak sih ada yang datang naik sepeda motor? Kedengaran nggak? Kalau dari dalam tidak Pak. Dengar? Tidak dengar Pak. Jadi artinya Arianto datang bawa bungkusan, saksi lihat? Tidak lihat Pak. Hah? Tidak lihat Pak. Tapi kenal ya dengan Pak Cupurtanto ya? Hanya tahu Pak. Dilanjutkan yang mulia. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Saudara saksi Dirianto. Iya Pak. Pada tanggal 9 tadi saudara menjelaskan bahwa saudara datang ke rumah nomor 46 sekitar siang hari. Saguling. Terus ada ke nomor 46 tidak? Tidak Pak. Pada tanggal 9 tidak ke 46? Iya. Setelah kejadian dari tanggal 8, tanggal berapa lagi saudara datang ke nomor 46, rumah yang nomor 46? Seingat saya tidak ada. Tidak pernah sama sekali? Nah sekarang yang tanggal 8 Juli setelah kejadian, siapa yang membersihkan isi dan keadaan rumah yang berantakan? Saya Pak. Nah, pada waktu tanggal 8 itu
selain saksi Ferdi Sambo, ada pihak kepolisian tidak di sekitar pada tanggal 8 malam? Banyak, Pak. Banyak. Pada saat itu saudara kan sebagai ART di situ, ditanyakan tidak keberadaan CCTV? Tidak, Pak. Tidak sama sekali ditanya. Terus kapan pertama kali saudara ditanya perihal keberadaan CCTV di rumah? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah tanya. Terus bagaimana saudara bisa memberikan keterangan CCTV rusak tanggal 15 Juni? Saya tidak pernah ditanyakan. Saya ingatkan kembali, di BAP saudara, saudara menjelaskan, kan ditanyakan CCTV di rumah itu jadi apa tidak? Saudara menjelaskan itu sudah rusak sekitar tanggal 15 Juni, betul? Dan melaporkannya kepada almarhum. Iya. Nah, itu ditanyakan kapan? Tanggal 15 Juni itu, Pak. Iya, maksudnya saudara kan menjelaskan rusaknya 15 Juni. Orang pertama yang menanyakan keberadaan CCTV kepada saudara setelah kejadian, setelah tanggal 8 nih. Siapa, misalnya kan ada yang datang tanya, CCTV di rumah ini ada berapa, di mana-mana saja. Itu siapa yang menanyakan kepada saudara? Tidak ada, Pak. Tidak ada dari Polres Jakarta Selatan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Siap. Setelah kejadian itu maksudnya, ada yang nanya nggak? Nanya tentang CCTV? Tidak ada yang mulia. Nggak ada nanyakan? Tidak ada yang mulia. Yang benar aja lah. Betul yang mulia. Planet juga nggak ada nanyakan? Tidak yang mulia. Si Samuel ada nanyakan? Kamu tahu Samuel? Tidak yang mulia. Hah? Tidak yang mulia. Nggak ada yang nanyakan setelah itu? Nggak ada kamu ditanya-tanya? Tidak yang mulia. Mohon izin melanjutkan. Sekarang, terus bagaimana saudara bisa ingat bahwa CCTV di rumah nomor 46 itu dia rusak? Rusak pada tanggal 15. Dari mana saudara? Dari mana? Kenapa saudara mengatakan sejak 2015 itu Juni 15 Juni 2022. 15 Juni 2002 itu CCTV itu sudah rusak dengan tidak ada sinyal, kata saudara, hitam gelap. Iya, saya melaporkan ke almarhum. Iya. Terus setelah kejadian itu kan, masalah CCTV ini menjadi penting itu kan karena ada peristiwa ini. Ya. Karena peristiwa tembak menembak itu katanya dalam tanda kutip. Ya. Karena itulah maka itu menjadi penting. Karena bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya. Ya. Banyak isu di Cina dari CCTV tapi nggak ada peristiwa yang penting yang untuk disampaikan yang didapatkan dari itu. Nah maka CCTV itu penting. Yang pada saat itu paham kamu? Itu. Nah itu maka sekarang itu ada obstructionnya, ya. Itu. Karena diceritakan, ya ada tembak menembak, ya. Diceritakan, ya. Ferdi Sambo itu datang ke lokasi itu setelah dia ditembak menembak. Nah, disitulah pentingnya beberapa pembuktian berupa tersebut, ya, apakah benar cerita tersebut, gitu. Itu makanya penting ditanya seputar itu. Sekarang saya bantu untuk memenuhkan apakah Soplanit atau pihak Polres Jakarta Selatan itu ada nanya-nanya tentang CCTV. Tidak ada yang menanyakan. Enggak ada nanyakan. Iya yang mulia. Lo yang nanyakan tanggal saudara jawab tanggal 15 rusak itu 15 Juni itu rusak itu siapa? Juru periksa penyidik saudara. Iya. Iya yang menanyakan. Hah? Yang menanyakan. Yang menanyakan. Kalau di TKP tidak ada diinterogasi. Tidak ada yang mulia. Kalau ini udah pro justisia, TKP interogasi namanya. Ya. Lanjutkan yang lebih ini lagi. Siap. Kalau masih tadi saksi menjelaskan bahwa setelah tanggal 8 malam dan tanggal 9 sampai tanggal 12 tidak ada yang menanyakan perihal keberadaan CCTV. Sekarang saya tanyakan, ada tidak pihak yang menjelaskan kepada saksi perihal keberadaan CCTV? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga. Nah, tadi saksi menjelaskan bahwa CCTV di Pos Satpam itu dibeli oleh
saksi Ferdi Sambo. Beli pakai uangnya siapa? Tidak tahu, Pak. Nah, tadi bilang pakai uang Ferdi Sambo. Sekarang bagaimana tidak tahu lagi? Yang pesan itu Bapak. Ah, yang pesan Bapak. Nah, itu bulan apa? Tahun kan 2017, bulan apa? Saya lupa, Pak. Nah, lupa. Terus saudara yakin 2017 tidak salah? Kalau tidak salah 2017, Pak, sekitar 2017. Oke. Bagaimana saudara bisa ingat padahal ya sekitar 16.50 sudah terangkan ya, ajudannya itu ya khususnya Romer dan sopir Yogi tidak ke dalam, tidak ya. Ada di rumah, di luar. Siap, betul. Di pekarangan, saudara ngobrol dari situ. Betul ya. Itu kemudian ya, setelah sekian lama masuk kedatangan Ferdi Sambo, apakah saudara ada mendengar suara tembakan? Mendengar, yang mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar, yang mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan? Hanya suara letusan, yang mulia. Suara letusan. Siap. Letusan. Betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada 7 kali? Tidak tahu, yang mulia. Tapi lebih dari 3 kali. Betul. Lebih 3 kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak, yang mulia. Saudara cuek saja? Takut saja, yang mulia. Takut? Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Iya. Apakah mereka tuh masuk ke dalam untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak, yang mulia. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak, yang mulia. Hah? Masih di luar, yang mulia. Masih di luar. Masih di luar. Siap. Apakah saudara bisa, tadi mengatakan ada lebih dari 3 tembakan. Apakah saudara bisa mendengarkan suara tembakan yang berbalas? Selang waktu saja, yang mulia. Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa? Coba. Letusan pertama. Mungkin berapa, sekitar 4 detik, 3 detik, yang mulia. Misalnya, coba kamu Samuanuka ilustrasikan bunyi letusan itu, yang kata dor lah katakan, coba. Dor,
dor terus ada jeda kemudian bunyi lagi gitu ya. Dor. Terus kemudian jeda, ya, bunyi lagi. Siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat. Tidak ingat. Siap. Lebih dari 3 kali atau 2 kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Bunyi yang sudah dengar itu letusannya itu apakah sama dari pistol yang sama? Dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang mulia. Bunyinya sama? Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang mulia. Sangat keras. Siap. Ya, saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak yang mulia. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak yang mulia. Tidak ya, tapi hanya bunyi letusan senjata api. Betul. Senjata api. Dor. Siap. Kemudian terdengar, berhenti sejenak, terdengar lagi tembakan. Betul yang. Berapa kali? Tidak ingat. Tidak ingat ya, tapi lebih dari 1 kali. Siap. Lebih dari 1 kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam, kan saudara ceritakan tadi Romer dan Yogi ada bersama saudara, ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Saudara lihat dia panik. Iya betul yang mulia. Kenapa panik? Kurang tahu yang mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Om Romer yang mulia. Iya. Keduanya panik. Betul yang. Pucat. Hanya bingung saja yang mulia. Bingung. Siap. Tapi tidak berusaha ke dalam mencari tahu. Mondar mandir yang mulia. Mondar mandir di mana dia? Ke depan terus ke belakang yang mulia. Nah, kemudian berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit? Untuk waktunya kurang tahu yang mulia. Pasti. Kira-kira berapa menit? Ada 5 menit? Mungkin lebih yang mulia. Lebih yang mulia. Lebih. Terus apakah saudara kemudian mengetahui kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam? Dan saudara mengatakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah, ya. Ya, dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, betul? Betul yang mulia. Itu pukul berapa? Malam yang mulia. Hah? Malam. Jadi saudara menyebutkan jam 20.30, berarti jam sekitar 8:30 malam. Kurang lebih. Iya. Siap. Oh, saudara tidak disuruh masuk? Tidak yang mulia. Nah, apakah saudara tahu? Ya, saudara juga ada menerangkan loh, ada pemanggilan ambulans. Saya jujur saja lah ini, ya. Apakah saudara setelah beberapa saat terjadinya letusan itu, tembakan itu, ya, saudara ada ke dalam? Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Siapa aja saudara temukan di garasi? Bersama siapa saudara di garasi? Bersama Om Yogi, bersama Om Romer. Siapa lagi? Om Romer. Iya, Yogi dan Romer. Siapa lagi? Ada Pak FS yang mulia. FS. Siap. Siapa lagi? Seingat saya itu yang mulia. Apa yang dikatakan FS kepada saudara? Memanggil Pak Kasat yang mulia. Saudara disuruh?